Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudewa, NPM 2043446, kelas B S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM dan CPU. Pendahuluan, latar belakang. Sering dengan perkembangan zaman, tentu juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komputer memiliki memori yang digunakan sebagai media penyimpanan. Tentu sebagai besar orang tidak begitu memahami tentang memori tersebut. Ada begitu banyak macam-macam dari memori komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Ada memori internal dan memori eksternal. Di dalam memori internal juga terbagi menjadi beberapa macam. Begitu juga dengan memori eksternal. Selain itu, komputer juga memiliki otak yang disebut Central Processing Unit (CPU). Oleh karena itu, tentu sangat perlu buat kita untuk mempelajarinya. Di dalam video ini akan dibahas tentang apa itu memori komputer dan CPU, guna untuk menambah wawasan bagi kita yang menonton video ini, sehingga kita tidak kebingungan dalam memahami bagian-bagian dari memori komputer. Rumus masalah. Apa pengertian memori komputer dan Central Processing Unit (CPU)? Apa jenis-jenis memori? Apa fungsi serta kinerja memori dan Central Processing Unit? Apa karakteristik memori? Tujuan: A. Untuk mengetahui dan memahami tentang memori komputer dan CPU. B. Untuk mengetahui apa saja jenis memori. C. Untuk mengetahui apa fungsi memori komputer dan Central Processing Unit. Pembahasan. Pengertian memori komputer. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Jenis-jenis memori. 1. RAM. Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Jadi RAM bekerja saat komputer di dalam keadaan hidup saja. Fungsi dari sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memproses. Kerja RAM dapat dilihat di Task Manager di dalam sistem komputer. 2. ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memory semiconductor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. 3. Drama adalah jenis RAM yang secara berkelas harus disegerakan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Drama merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Menyiapkan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluar. Menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Karakteristik memori. Lokasi memori. Memori lokal ataupun
sering disebut dengan register built-in berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori RAM atau memori utama berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer. Memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder bersifat eksternal dalam berada di luar CPU, diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen. Terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita, magnetik, dan lain-lain. Kinerja memori, waktu akses. Bagi RAM, waktu akses merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Waktu siklus, slice time, waktu akses ditentukan dengan waktu transis hingga sinyal hilang dari saluran atau untuk menghasilkan kembali data ini dibaca secara destruktif. Konsep ini digunakan pada RAM. Laju pemindahan, transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 atau siklus waktu. Karakteristik fisik memori. Memori volatile. Memori volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus dan data akan hilang ketika tidak mendapat power atau daya. Contoh memori volatile adalah RAM. Memori non-volatile. Memori non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus akan tetapi datanya tidak hilang ketika tidak mendapatkan daya. Memori jenis ini digunakan untuk menyiapkan data dalam jangka waktu yang lama. Organisme memori. Hierarki memori yaitu semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit, semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Untuk kinerja yang optimal diperlukan kombinasi teknologi komponen memori. B. Central Processing Unit atau disebut CPU. CPU adalah komponen keras atau perangkat hardware, perangkat data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer, mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dan instruksi-instruksi yang diberikan. Komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah proses atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam kalkulator komputer. Namun perkembangannya teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari pemrosesan atau yang juga disebut sebagai prosesor core. Contoh soal. Apa yang perlu diperhatikan saat memilih RAM dan apa saja yang ada di dalam RAM? 1. Harus memiliki seri dan spesifikasi yang sama. Kecepatan frekuensi harus sama. Usahakan memiliki kapasitas yang sama. Usahakan memiliki merek yang sama. Harus memiliki interference yang sama. Tidak berlaku jika RAM ada hanya satu. Monitor dan prosesor harus mendukung. Apa penyebab RAM yang besar tidak terbaca di komputer? Karena sebagian komputer masih memiliki spesifikasi yang rendah dan jika dipasang RAM yang berkapasitas besar maka komputer tidak bisa memprosesnya sehingga tidak terbaca di sistem komputer. Sebutkan fungsi CPU. Melakukan berbagai operasi termasuk operasi aritmetik dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik, keyboard, pemindah, tuas, kontrol merupakan teknis jenis program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, mengakses satu persatu alur perintah. Jelaskan siklus
frekuensi ekstrim. Di awal setiap siklus CPU akan membaca dari memori utama sebuah register yang disebut program counter. PC akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambahkan satu hitungannya. Lalu instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang disebut register instruksi IR, dan akhirnya CPU akan melakukan intervensi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binar. Sebutkan fungsi intro. Sebutkan fungsi merupakan maksimal penghitungan atau penglihatan program instruksi dalam CPU. 5. Apabila instruksi ditangkap, prosesor akan melakukan apa? Prosesor melakukan eksekusi program yang dijanjikan dan menyimpan. Konteks tidak ini ada penyimpanan alam instruksi yang akan dipersekuensi data yang lain referensi. Proses menyetel program counter PC ke alamat awal round interference. Penutupan. Kesimpulan, besar kecilnya komputer ditentukan oleh besar kecilnya memori yang dimilikinya. Apabila komputer memiliki memori besar, maka kemampuannya dalam hal menyimpan data juga menjadi besar. Demikian pula sebaliknya, satuan data yang tersimpan di dalam memori dinyatakan dengan bytes, kilobytes, megabytes, ataupun gigabytes. Dalam hal ini, satu chip 1 bytes. CPU adalah komponen yang terpenting dalam sistem komputer atau diibaratkan sebagai otak dari komputer. Apabila tidak ada CPU, maka komputer tidak akan berfungsi. CPU berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah yang diberikan untuk diproses lalu dijalankan sesuai perintah. B. Saran: apabila ada koreksi atau kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan dan penyampaian, penulisan mengharapkan masukan demi kesempurnaan materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, thank you.